Sebentar ya, tinggal kita tunggu Robin terlebih dahulu. Mbak Laila, sekarang mana Mbak Laila? Di basement, Kak Cynthia. Di basement. Kita tunggu Mas Robin dulu ya. Coba Mbak Laila hubungi Mas Robin, Mbak Laila. Oh, ini Mas Robin udah bergabung. Bentar, masih loading. Nah, ini mau bergabung. Mas Robin, apakah suara saya terdengar jelas, Mas Robin? Oh, terdengar. Suara saya terdengar jelas. Terdengar. Maaf ya, suaranya agak serak, soalnya habis kehujanan kemarin. Itu ya, sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu yang menyempatkan waktu untuk menonton kita. Ada Mbak Diah Ajeng, Mbak Tarisa, Mas ada Benny. Mbak Indo, ada siapa nih? Mas Eka. Wahyu Viananda ya, sama Mas Satrian. Ada Mas Tega juga. Mungkin silakan Mbak Laila bisa dibuka. Oke, Kak Cynthia, makasih atas kesempatan hari ini. Mulai atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia harus mengetahui dan mengerti bahwa pemuda mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara ini. Dengan semangat pemuda, kita bisa berkarya dan memperhatikan aspek budaya, semisalnya kita bisa mendalami pengetahuan sejarah. Langsung saja, tidak lama kita akan membahas masalah meneladani Sumpah Pemuda untuk menjadi generasi cerdas dan beriman. Pada pukul 10 pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara pada live IG hari ini. Yang pertama, pembukaan.
Yang kedua, penyampaian materi dan sharing bersama. Yang selanjutnya, sesi tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Langsung saja kepada pemateri, Kak Cynthia Angelita, dipersilahkan. Terima kasih, Ayla. Di sini saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya saya akan membacakan Sumpah Pemuda terlebih dahulu. Hari Sumpah Pemuda kan 28 Oktober. Nah, untuk Sumpah Pemuda itu kan lahirnya 28 Oktober 1928. Nah, saya akan membacakan Sumpah Pemuda terlebih dahulu. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mungkin di Sumpah Pemuda hanya ada 3 poin. Yang pertama yaitu kami, putra dan putri Indonesia, itu mengaku bahwa bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Dan yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bangsa kita satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan ketiga, kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Walaupun di Indonesia sendiri banyak sekali bahasa dari bahasa-bahasa daerah. Namun, bahasa yang menjadikan kita satu, bahasa yang menyatukan kita, yaitu hanya bahasa Indonesia. Tema dari obrolan santai kami hari ini, judulnya kan obrolan santai, jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai Sumpah Pemuda. Nah, tema kita hari ini apa coba Mas Robin, tema kita bisa Tentang dibacakan Mas Robin? meneladani atau Sumpah Pemuda itu sendiri terhadap bagaimana meneladani generasi muda terhadap Sumpah Pemuda bagi generasi muda yang beriman dan juga cerdas gitu, Pak Cynthia. Oh, iya. Kurang lebih seperti itu Silakan. judulnya, temanya. Nah, di sini kami akan
membedah makna dari Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu dirumuskan atau istilahnya dirapatkan oleh 9 jong ya Mas Robin ya. Ya benar Mbak Cynthia. Jadi 9 jong ini tuh berasal dari beberapa pulau atau beberapa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia pada saat itu yang belum bernama Indonesia, tapi masih berada di bawah jajahan Belanda. Jadi lebih dikenal dengan Hindia Belanda seperti itu. 9 jong itu ada jong apa aja Mas Robin? Ada jong Jawa, jong Sumatera ya. Iya, ada jong Celebes, jong Betawi, ada perhimpunan dari mahasiswa itu sendiri, ada jong yang berasal atau perwakilan dari orang-orang Islam itu sendiri, dan masih ada beberapa lagi itu Mbak Cynthia. Iya Mas Robin. Jadi Sumpah Pemuda itu dibuat tidak hanya asal dibuat, namun Sumpah Pemuda itu dibuat dengan musyawarah, dengan istilahnya dengan mengumpulkan beberapa perwakilan dari 9 jong itu untuk merumuskan Sumpah Pemuda. Nah, akhirnya Sumpah Pemuda jadi, lalu yang berisi 3 tadi, yang saya bacakan tadi. Nah, bentar. Mungkin Mbak Laila bisa sapa-sapa ya, menyempatkan waktu untuk melihat live kita. Iya, menambahkan ya informasi dari yang Kak Cynthia tadi sampaikan, bahwa Sumpah Pemuda itu bukan hanya ucapan saja yang kita hafal sebagai generasi muda, tapi kita harus tahu maknanya tersendiri itu, bahwa yang poin pertama itu kan tentang bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Jadi kita sebagai generasi muda tidak hanya mau mengakui kalau kita tanah airnya Indonesia saja, tapi ada buktinya terlebih dahulu. Jadi kita harus berbukti kalau kita itu bertanah air Indonesia dengan apa? Bahwa di Indonesia sendiri itu kan cukup luas dan dipisahkan oleh lautan-lautan. Ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua itu kan hampir tersebar dan dibatasi oleh pulau-pulau atau lautan-lautan itu sendiri yang cukup luas. Jadi kalau kita sudah meyakini yang poin pertama itu, kita tahu bahwa kita semua telah bertanah air yang satu, yakni tanah air Indonesia dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang poin kedua tadi kan tentang satu bangsa Indonesia. Jadi kita kalau sudah dulu sebelum negara ini berdiri kan terkenal dengan julukan Nusantara, yang berisikan atau memiliki perbedaan yang cukup beragam. Yang di Sumatera ada kebudayaan ini, di Sulawesi memiliki kebudayaan tersendiri, Jawa, Sumatera, Papua memiliki kebudayaan sendiri, agama, baik dalam suku, ras, agamanya kan pun mungkin ada perbedaan. Tetapi dengan Sumpah Pemuda di Ikrar yang kedua ini membuktikan kalau ada sedikit semangat dari para pemuda pada zaman itu yang ingin menyatukan wilayah Nusantara untuk membentuk suatu negara yang berdaulat. Nah, seperti ucapan atau kutipan dari Bung Karno yang mengatakan bahwa berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, maka akan kugujang dunia. Sebelum kalimat itu keluar,
bahwa para pemuda pada tahun 1928 telah membuktikan terlebih dahulu bahwa pemuda itu memiliki peran yang begitu besar bagi terbentuknya suatu bangsa itu sendiri. Lalu yang di poin ketiga tadi kan tentang satu bahasa Indonesia. Sudah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki cukup beragam bahasa, lebih dari 2000 bahasa mungkin ada yang lebih kita kenal, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Papua, bahasa di Kalimantan dan sendiri, bahasa Banjar dan yang lain-lain. Tetapi dengan Ikrar Sumpah Pemuda itu kita disatukan lagi dengan apa? Dengan satu bahasa kita, yakni bahasa Indonesia. Yang pertama kita disatukan dengan tanah air Indonesia. Dan kedua kita disatukan dengan bangsa kita sendiri, yakni bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kita disatukan sendiri oleh bahasa kita, bahasa resmi, bahasa Indonesia itu sendiri. Seperti itu, Kak Cynthia. Mungkin tambahan dari saya. Mungkin ada tanggapannya dari Kak Cynthia, bagaimana? Saya akan bercerita tentang sejarahnya saja ya. Sumpah Pemuda itu keputusan dari Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia. Kini Batavia bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan, perkumpulan bangsa Indonesia, perkumpulan bangsa Indonesia, dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan pada waktu itu. Istilah Sumpah Pemuda sendiri tidak muncul dalam keputusan kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Jadi istilah Sumpah Pemuda itu tidak muncul atau istilahnya belum ada dalam keputusan kongres, namun diberikan setelah kongres tersebut. Nah, tempo dulu ya, waktu dulu itu Sumpah Pemuda yang pertama kan ejaan dulu sama ejaan sekarang kan berbeda ya. Dulu kayak putra gitu, puetra pakai o e jadi u gitu. Nah, dulu itu masih ejaan nama. Jadi kayak kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang dulu yaitu jadi jang satu gitu, yang satu tanah air Indonesia. Terus agak susah ya Kak Cynthia ya, mungkin kalau sekarang dibaca gitu ya, untuk para generasi muda mungkin ya agak berbelit ya. Kedua jadi kedoea gitu. Nah, ini putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia. Nah, ini ejaannya yang agak sulit kalau kita sebagai generasi pada zaman sekarang ya. Itu menjunjung, itu DJOE gitu. Kayak menjunjung gitu. DJOE. Nah, jadi kita sebagai generasi bangsa di generasi sekarang bersyukurlah itu. Bersyukurlah ejaannya itu sudah sudah enak, sudah nggak berbelit seperti zaman dulu kalau menurut saya.
Ya, apalagi Nah, sekarang kan sudah ada yang terbaru ya Kak Sinti ya, kalau tidak salah ya. EYD 5 yang baru dirilis beberapa minggu ke belakang kemarin ya. iya. Nah, eh, saya sebutkan ya nama-nama tokoh pemuda yang ikut dalam Kongres Pemuda tersebut. Kongres Pemuda tersebut itu diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Nah, Sugondo Joyo Puspito. Pasti kalian tidak asing dengan nama Sugondo Joyo Puspito ya. Itu ketua Kongres Pemuda Perumus Sumpah Pemuda. Wakil ketuanya RM Joko Marsaid. Nah, sekretaris Muhammad Yamin. Sekretaris itu menulis rumusan Kongres Pemuda II. Selanjutnya bendaharanya dulu Amir Jarifuddin. Syarifuddin Kak Sinti ya. Arifuddin, maaf ya. Agak bingung ya katanya dengan Iya. ejaan yang dulu. Lalu pembantu 1 Johan Muhammad Chai, pembantu 2 R Kadjasungsungkana, pembantu 3 Rumondor Kolnelis Lefrat Sendu. Ya, bacanya gitu ya Mas Robin. Sendu ya. Iya. Pembantu 4 Johannes Leimena, pembantu 5 Muhammad Jani Suud. Iya, Mas Robin. Ya, Suud. Nah, mungkin sedikit sejarah dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sendiri itu lahir puisi ya, Mas Robin ya. Gimana? Ada yang Agak terputus tadi suaranya. itu Sumpah Pemuda itu dari puisi ya, Mas Robin. Ada yang mengatakan Sumpah Pemuda itu dari puisi. Iya atau tidak itu, Mas Robin? Itu kurang tahu Kak Cynthia. Coba Kurang tahu ya. dilihat dulu. Mungkin dari teman-temannya yang mengikuti live ada yang tahu bisa dijawab di kolom komentarnya terlebih dahulu. Ini ada Kak siapa ini yang ikut join dan menyempatkan waktunya ini? Ada Kak Aisyah Natul, ada Mas Wahyu ya. Ini dari Mas Wahyu dari Mas PGSD Wahyu kayaknya. PGSD ya, angkatan 19 kayaknya. Sama siapa ini? Mbak Zahra Bella ini. Zahra Bella. Yes. Mungkin ada yang mau sharing, menambahkan, bisa tulis di kolom komentar. Ada yang masuk lagi, Umar Aris Munandar. Selamat bergabung. Bentar. Kenapa sih kita harus kenapa kita harus memaknai atau meneladani Sumpah Pemuda itu? Ya, Sumpah Pemuda itu namanya saja kan Sumpah Pemuda. Nah, kita kan pemuda Indonesia ya, generasi bangsa Indonesia ya. Gitu ya. Iya. Nah, itu agar kita memiliki jiwa nasionalis. Kita bahasanya meneladani Sumpah Pemuda gitu. Kayak
Contohnya dari sumpah pertama itu, kami putra-putri Indonesia bertumpah darah yang satu. Kita itu sebagai generasi bangsa Indonesia, apalagi kita apa ya? Kita itu benih di Indonesia yang diharapkan Indonesia itu bawa Indonesia ke yang lebih dan membawa Indonesia ke ranah internasional. Suaranya agak putus Kak Cynthia, agak kurang jelas. Mungkin sinyalnya. Coba tes lagi Kak Cynthia. Ini sinyalnya Mbak Lala bilang cek apakah suara saya terdengar Mas? Terdengar. Ini Allah bilang apa video Terlempar mungkin. tapi suaranya ada. Semoga sinyal kita dalam kondisi itu. Amin Ustaz. Ini saya pakai tapi kok agak Nah, di sini saya akan menjelaskan makna Sumpah Pemuda bagi generasi milenial. Generasi kita Dari Z julukannya. kita generasi Z. Maka pemuda generasi milenial Enggak putus-putus suaranya Kak Cynthia. cek dan saya terdengar belum? Terdengar. Ini Mbak, kenapa ya? Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu aja ya, mungkin berkendala sinyal dari Kak Cynthia. Jadi makna dari Sumpah Pemuda yang dapat kita lakukan atau yang dapat kita upayakan sebagai generasi muda yang seperti dikatakan sehingga tadi generasi milenial atau generasi Z lah istilahnya sekarang. Jadi kita sebagai generasi muda ini dapat untuk sebagai cara untuk menjaga toleransi dan menghargai terhadap sesama. Mengapa? Karena khususnya di negara kita untuk toleransi dan menghormati itu agak atau mungkin masih kurang terhadap jiwa-jiwa para pemudanya. Jadi lebih kita sebagai generasi muda harus dapat memberikan contoh atau perbuatan yang baik dengan memberikan, kalau kita ini sebagai generasi muda itu tidak boleh loh memiliki sifat yang dianggap diskriminatif, rasis kepada golongan lain. Jadi kan kita sudah enak pada zaman sekarang kan, tidak ada penjajahan, tidak ada sudah mulai bebas kan dari penjajahan terlebih itu. Dan pada saat zaman dulu waktu perumusan Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh 9 Jong tadi itu kan, mereka masih dalam lingkup yang kurang bebas dalam ranah penjajahan itu. Jadi kalau kita tidak bisa mencontoh generasi generasi dulu, kita sepertinya tidak ada gunanya seperti itu. Jadi kalau dulu yang sudah atau ada batasannya,
Dan kita sudah lebih bebas, kok kita tidak bisa mencontoh yang lebih dulu. Bahwa yang lebih dulu itu di waktu tahun 1928 itu kan tidak membedakan rasnya, semuanya masuk. Ada yang dari Batak, dari Betawi, dari Jawa, dari orang-orang Islam, dari yang di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Maluku, semuanya hadir di Jakarta, di Batavia itu tadi untuk mendiskusikan atau musyawarah, dan terciptanya atau lahirlah Sumpah Pemuda itu tadi, yang 3 itu tadi. Terima kasih Mas Robin. Tadi cek apakah suara saya terdengar, Naila? Terdengar? Dengar Kak Sinta. Apakah Sudah jelas daripada yang tadi. Oh, iya. Apakah suara yang agak ribut kata Mbak Laila itu sudah hilang atau masih terdengar? Sudah hilang. Sudah hilang kok. Sudah hilang. Nah, saya lanjutkan ya. Tadi saya akan menjelaskan makna Sumpah Pemuda bagi generasi milenial ya. Nah, yang pertama adalah menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan para pemuda berakhir dengan perolehan kemerdekaan bangsa. Saat itu pemuda dan pemudi telah mengorbankan waktu, tenaga, harta, pikiran, dan jiwa untuk menyatukan bangsa Indonesia. Jadi istilahnya sudah habis-habisan untuk bangsa kita. Seperti yang dikatakan Mas Robin tadi, pemuda zaman dulu itu berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Lalu kita yang sudah diperjuangkan ini mau bagaimana? Apakah mau santai-santai aja atau meneruskan perjuangan dari generasi pada zaman dulu, pemuda dan pemudi zaman dulu? Nah, bagaimana yang kita lakukan sekarang? Nah, yang kita lakukan sekarang itu kita meneruskan apa ya? Kita melanjutkan perjuangan para pemuda dan pemudi zaman dulu, tapi bukan seperti waktu dulu kayak merumuskan atau apa itu, atau saat zaman penjajahan itu, tapi kita dengan juga mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kita, jiwa kita itu untuk kemajuan bangsa Indonesia saat ini. Kita merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Kita belajar, kita bersekolah, mencerdaskan, kan kita dari STKIP Al-Hikmah. Nah, STKIP Al-Hikmah itu mencetak seorang guru. Nah, salah satu yang bisa kita lanjutkan dari pengorbanan pemuda dan pemudi bangsa Indonesia mungkin dengan cara kita mencetak generasi bangsa Indonesia yang cerdas dan beriman. Karena kita sebagai guru Al-Hikmah, kita sebagai lulusan Al-Hikmah kelak, kita tidak hanya mencerdaskan murid kita atau siswa kita, namun kita juga membimbing dalam agama Islam. Nah, jadi kita tidak hanya mencetak generasi yang cerdas, namun mencetak generasi yang beriman. Nah, makna Sumpah Pemuda yang kedua adalah sebagai rasa cinta tanah air. Kemerdekaan Indonesia didapatkan dari perjuangan ratusan tahun yang melibatkan pengorbanan jiwa dan harta benda rakyat Indonesia. Menyumbangkan besar pada generasi kemerdekaan sebagai cerminan. Nah, Sumpah Pemuda itu sebagai cerminan rasa cinta yang besar para pemuda kepada tanah air, termasuk mencintai keragaman budaya, keyakinan,
bahasa, dan sukunya. Nah, di Indonesia sendiri kan Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, kaya akan bahasa, suku, dan sumber daya alam pun tidak diragukan lagi. Indonesia memiliki berapa pulau. Indonesia uh, adalah apa ya? Indonesia itu spektakuler pokoknya. Surganya dunia. Ya, Banyak, semuanya ada di sini di Indonesia. tidak bisa Banyak yang ya di Indonesia semuanya ada, tetapi di belahan dunia lain belum tentu memiliki yang kita miliki gitu ya Mbak Cynthia maksudnya. Iya, maksud saya seperti itu. Nah, sumber daya alam sudah tersedia. Tinggal kita memupuk atau mencetak sumber daya manusia yang bisa mengimbangi Indonesia agar menjadi atau merubah Indonesia menjadi yang lebih baik lagi dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia gitu. Jadi sumber daya alam dan sumber daya manusianya itu biar sama gitu. Nah, mungkin Mas Robin ingin menambahkan? Menambahkan sedikit ya tentang cara kita untuk memaknai itu bisa juga dengan banyak kan dari kita kalangan anak muda itu yang lebih menyukai atau mencintai tentang budaya-budaya yang ada di luar Indonesia. Banyak yang pada zaman sekarang kan lebih condong kiblatnya ke bagian barat, ke daerah atau ke benua Amerika, Eropa, dan sekitarnya situ. Jadi cinta tanah airnya itu sudah mulai meluntur. Jadi peran kita sebagai generasi muda dan kita di SDKP Al Hikmat juga kan dicetak untuk menjadi guru-guru yang apa tadi profesional tadi ya kata Mbak Cynthia tadi yang dapat membantu meningkatkan cinta tanah air tadi. Jadi dengan cara kita memperkenalkan budaya-budaya kita sendiri, budaya yang ada di Indonesia seperti yang ada di Jawa, ada beberapa macam budaya, ada kesenian, tradisi, dan yang lain-lain itu kita harus terus melestarikannya sehingga budaya-budaya itu tidak tidak pupus atau tidak hilang ditelan oleh zaman itu sendiri. Seperti itu Mbak Cynthia, tambahan dari saya. Iya, tambah satu lagi tentang penggunaan bahasa Indonesia. Kita kan banyak mungkin dari kita yang menjumpai atau teman-teman kita kan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia itu kan agak bercampur-campur, agak sedikit di kemelesetan atau memelesetkan bahasa Indonesia dengan yang benar itu jadi meleset sedikit demi sedikit. Jadi tugas kita agar bahasa Indonesia tadi kan sudah menjadi salah satu poin di Sumpah Pemuda di poin ketiga bahwa kita menjunjung bahasa persatuan tadi kan bahasa Indonesia. Jadi kita para pemuda tidak bolehlah atau tidak pantaslah untuk merubah-rubah atau mengganti penggunaan bahasa Indonesia tadi. Jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk berkomunikasi baik dalam bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara. Seperti itu, Cynthia. Terima kasih Mas Rudin. Mungkin teman-teman yang menonton live bisa berkomentar atau memberikan pendapat atau silakan bisa dikirim Pak Laila. Oh, ini ada Mas Mustahil juga, Mas juga. Tadi dari PGSD 2019. Ya Mas juga. Ya. Maaf Kak, ada kayak ribut-ribut lagi. Bagaimana? Kayaknya ada yang ribut-ribut lagi. Coba saya juga Ada mendengar. Ada suara diri. Bagaimana? Jelas orang. Coba, dari handphone Mas Robin. Mbak saya dapat akses.
Nah, ya dari handsetnya Mas Robin ternyata. Kita lanjut, kita lanjut. Hmm, kita lanjut bercerita tentang Sumpah Pemuda. Iya, Menurut tambahan Mas juga Rob, ya Kak Cynthia ya. Sumpah Pemuda ini kan juga sebagai pencetusnya diadakannya pekan bahasa gitu ya yang akan, nah mungkin besok sudah, itu juga bertepatan dengan 28 Oktober 2022 kan juga bertepatan dengan berapa tahun itu dari tahun 1928 berarti. Kita memperingati Sumpah Pemuda yang keberapa Kak Cynthia itu kurang lebih 90-an lebih ya. coba 94 tahun yang lalu ya kalau tidak salah ya. Peringatan atau pencetuskan Sumpah Pemuda itu sendiri. coba 94 dihitung ke Mbak Laila 96 itu. dari 1928 ke 2012. 2022. Maaf, dari ke 2022. Pas Ya, bentar ya, tak 90. hitung. Ini kan juga sebagai pelopor Kalau ngitungnya dalam mesti nggak bahasanya. bisa. Supaya Gimana? dihitung lewat tulisan ya. Ya terserah. Tulisannya ya. Ini sambil saya sapa-sapa, ada siapa aja ini? Ada Mas Bobi. Mas Bobi. Sama ada siapa ini? Mas Catur itu Lucu. ya. Iya Mas Catur. Lucu. Mas Mas Catur. Mas Catur ini, Mas Catur keluar Mas Catur. Catur. Itu Kak Cynthia, 94 tahun. 94. 94 tahun. Masya Wah, Allah. cukup lama, hampir satu abad ya. Sumpah Pemuda dulu dibacakan pada saat Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan di Batavia ya waktu itu ya, Kak Cynthia ya. Batavia. Sekarang menjadi Jakarta namanya ya. menjadi Jakarta. Sudah pernah ke Jakarta? Belum. Belum pernah. Kalau bisa itu dari Google Maps, lihat-lihat Jakarta. Kan sekarang serba online. Jadi tidak dipungkiri kita bisa berjalan-jalan hanya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dengan Google Maps kita bisa melihat situasi Jakarta seperti Monas, Museum Sumpah Pemuda, dan bahkan yang lebih keren kan di webnya Sumpah Pemuda kan kita bisa melakukan eh, tur museum dengan cara online atau virtual tour gitu kan Kak Cynthia kalau tidak salah ya. Iya, betul sekali, Mas Robin. Untuk Mbak Laila selaku moderator bisa mungkin ada pertanyaan atau mempersilahkan yang masih menonton Oke. bertanya. Kepada teman-teman atau dosen yang sudah menonton bisa mempertanyakan kepada Mbak Cynthia dan Muko Robin. Saya Boleh itu belum ikut pernah, aja. Nah, saya boleh belum itu pernah ikut. boleh Ya ikut Kak Cynthia menonton. lewat tadi ya, Google Maps tadi ya. Kita tayangin di proyektor, jadi kita bisa jalan sama-sama. Jadi satu kelas pun kita bisa berangkat tanpa biaya spesial pun. Dan gratis intinya gitu ya Kak Cynthia ya. Itu satu gampangnya itu. Kita kita berkunjung secara online. Silakan Mas Bobi, mungkin ada Teman-teman, yang kayaknya ditanyakan sinyal Sumpah mereka Pemuda. ya. Mas Bobi mungkin bisa bertanya. Nih ada Mas Ferry. Mas Ferry Indra Mustafa.
Ini baru bergabung. Bagaimana kabarnya Mas Ferry? Sinyalnya putus. Sinyal. Ini Mbak Laila sih. Ini sinyalnya Mbak Laila ini. Ini Ada lagi ini. ada Mbak Putri, Mbak Aulia Putri, ada Mbak Nurjanah, ada Mas Ferry, ada Ustaz Dian, ada Mas Bobby. Mungkin ada yang ditanyakan. Oh iya, tadi baru menonton live ya, jadi pasti mau tanya bingung. Ini Mbak Laila sinyalnya nah Mungkin ini karena Mbak Laila cuaca mungkin. Jadi agak naik turun gitu sinyalnya. semangat dan sukses buat kalian. Iya Mas Ferry, terima kasih Mas Ferry. Terima kasih Mas. Oh ya, saya ingin bertanya kepada Mas Robin. Bagaimana menurut Mas Robin? Ini ada yang bertanya. Udah. Coba dibacakan Mbak. Mas Bobby, izin bertanya Kak, kira-kira pesan yang cocok untuk generasi sekarang agar bisa meneladani Sumpah Pemuda apa ya Kak? Agar kami sebagai generasi bangsa bisa semangat menjadi seorang pemuda. Oh, ini sinyalnya Mbak Laila kurang itu ya. Saya bacakan kembali ya. Dari Mas Bobby. Izin bertanya Kak, kira-kira pesan yang cocok untuk generasi sekarang agar bisa meneladani Sumpah Pemuda apa ya Kak? Agar kami sebagai generasi bangsa bisa semangat menjadi seorang pemuda. Jadi pertanyaannya itu pesan yang cocok untuk generasi sekarang untuk meneladani Sumpah Pemuda. Ini yang jawab saya atau Mas Robin ini? Saya dulu nanti kakak simpulin nambahin. Oke. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan bahwa Insinyur Soekarno pernah menyatakan bahwa berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikanlah aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Jadi seorang pemuda itu memiliki peran yang cukup besar. Jadi pemuda adalah sebagai perubahan, agent of change, sebagai memiliki pengaruh lah cukup besar. Jadi kalau kita sebagai pemuda tidak hanya mengikuti biasa saja tanpa menghiraukan keadaan negeri ini, maka negeri ini akan hancur dan tidak akan berkembang sampai saat ini. Jadi peran pemuda itu cukup penting bagi generasi bangsa itu sendiri. Mungkin nanti Kak Cynthia bisa menambahkan. Iya, terima kasih Mas Robin. Mungkin saya menambahkan kan pesan yang cocok untuk generasi sekarang ya, yaitu pesannya jangan lupa semangat belajar. Nah, dengan belajar kita bisa tahu, kita menjadi cerdas, kita bisa tahu, kita bisa menjadi cerdas. Kita apa ya? Biasanya orang kalau sering belajar atau orang yang cerdas itu lebih bisa lebih tahu bagaimana menghargai perjuangan para tokoh Indonesia yang telah membantu kemerdekaan bangsa Indonesia hingga sekarang kita bisa duduk di sini, kita bisa duduk dengan live menggunakan gawai kita. Itu semua berkat Tuhan, namun
uh, itu juga berkat pahlawan bangsa. Nah, kita sebagai generasi sekarang, kita tidak ikut berperang untuk melawan penjajah lagi, namun agar kita meneruskan semangat juang dari pahlawan zaman dulu dengan cara belajar, jangan malas-malas untuk belajar, dengan cara apa lagi Mas Robin? Menurut Mas Robin? Dengan caranya itu apa ya? Berubah Indonesia menjadi yang lebih baik. Mungkin dilihat dari sikap atau cara kita menghormati orang lain dengan masih kurang gitu Kak Cynthia. Jadi kita bertahap atau sama-sama untuk menghormati orang lain, menghargai sesama, baik yang berbeda suku, ras, dan agama itu sendiri. Jadi dengan kalau kita dapat mengambil makna atau mengambil pelajaran dari Sumpah Pemuda itu sendiri, kan kita disatukan dan kita dipersatukan oleh perbedaan. Di perbedaan itu kita menjadi satu, dan jadi satu itu kita kuat dan kita berdiri. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 kita dapat memproklamasikan kemerdekaan kita dengan bantuan atau dengan kerjasama dari semua golongan, tidak mengenal orang itu sukunya apa, rasnya apa, budayanya apa, bangsa apa, ataupun agama. Jadi mereka melebur menjadi satu dan dapat menjadi kuat, dan kita bisa merasakan atau menikmati indahnya kemerdekaan itu hingga saat ini, tanpa adanya rasa takut, tanpa adanya rasa khawatir apabila ada penjajahan lagi, kan kita sudah merdeka seperti itu. Terima kasih Mas Robin. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Oh iya, mungkin Mas Bobi ingin menambahkan atau ingin berpendapat lain, atau sudah cukup dengan jawaban kami? Terima kasih banyak Kak, semangat buat kakak-kakak menjadi penerus bangsa. Terima kasih kembali Mas Bobi. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Mas Wahyu Fiananda mungkin ingin bertanya. Kita masih buka satu pertanyaan lagi. Sudah cukup Kak, sangat memuaskan. Terima kasih Mas Bobi atas pertanyaannya. Apakah sudah cukup Mas Robin? Mungkin sudah cukup, itu aja sih Kak Cynthia. Sudah cukup. Kita ditutup Mbak Laila. Kita sudah berapa menit kita live? Hampir 1 jam. 1 jam. 1 jam. Silahkan Mbak Laila mungkin untuk menutup live kita hari ini. Apakah sudah Kak Cynthia? Bisa ditutup ya. Mungkin
Itu saja. Sedikit closing statement mungkin dari saya sebagai penutup ya, Oh, ya. teman-teman. Jadi dari pemaparan kami, jadi saatnya kita untuk mempraktikkan atau meneladani hal-hal tersebut sebagai upaya untuk sebagai semangat Sumpah Pemuda di zaman sekarang atau di masa kini sebagai generasi milenial. Dengan semangat tersebut, kita akan hidup dengan penuh warna dan penuh semangat dan akan memiliki kesan yang cukup mendalam di bumi Indonesia kita ini. Dan selamat Hari Sumpah Pemuda untuk tanggal 28 Oktober 2022 dan salam bahasa Mbak Cynthia. Salam literasi. Salam literasi. Mungkin kita dokumentasikan terlebih dahulu. Saya screenshot. Kanan ya? Kelihatan? Saya nggak bisa screenshot dong kalau gini. Kiri. Oh, ya. Bentar. Satu. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Dah. Coba kita pakai filter. Coba kita pakai filter. Belum. Nah, filter ini ya. Coba pakai filter. Nanti kita dokumentasikan. Nggak usah. Terlalu itu. Ini. Ayo. Kita pakai ini. Mungkin cukup itu. Nggak jadi pakai filter. Silakan ditutup Mbak Laila. Mbak Laila. Ya, Kak Cynthia. Terima kasih atas pemaparan materi pada pagi hari ini. Sangat memuaskan sekali bahwa pemuda Indonesia itu harus berjuang dalam meraih cita-citanya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya sudahi ya live-nya. Terima kasih yang telah menonton.